Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan lanjutkan berkaitan tentang bahasan akidah dari bukunya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, Khud Aqidataka minal kitab wa sunnah wa sahihah. Kita masuk pada poin yang pertama. Apa itu? Poin yang pertama yang akan dibahas adalah seputar haqqullah 'alal ibad. Ya, hak Allah yang harus ditunaikan atas seluruh hambanya, seluruh makhluk-makhluknya yang telah Allah ciptakan. Perlu kita ketahui, buku beliau ini beliau buat dengan sistem tanya jawab. Ya, beliau buat dengan sistem tanya jawab. Salah satunya adalah agar kita lebih fokus di dalam mencermati penjelasan beliau. Pertanyaan beliau yang pertama di dalam hal ataupun di dalam poin hakullah 'alal ibad, hak Allah atas hambanya. Poin yang pertama adalah dimada khalaqanallahu. Ya, dimada khalaqanallahu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Itu yang harus kita renungkan. Kita ada di dunia ini untuk apa? Kenapa Allah ciptakan kita di dunia? Apakah hanya untuk sekedar bermain saja, bekerja, kemudian makan, tidur? Ketika hanya itu tujuannya, maka apa bedanya kita dengan hewan-hewan? Apa bedanya kita dengan kambing? Apa bedanya kita dengan ayam dan yang lainnya? Apakah hanya dengan tujuan itu? Beliau menjawab, jawaban beliau, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yang pertama adalah lina'budahu, agar kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan peribadatan hanya untuk Allah, wa la nusyrika bihi, dan tidak mensekutukan Allah dalam ibadah. Ya, tidak hanya kemudian kita beribadah kepada Allah, akan tetapi di sisi lain kita juga harus menyingkirkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Ya, jangan sampai kemudian seseorang memadukan ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah, karena sejatinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk diibadahi. Wa dalil qawluhu ta'ala fi surat Dzariyat. Dalil berkaitan tentang hal itu ada dalam surat Az-Zariyat. Kita dapat menemuinya di dalam surat Az-Zariyat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, baik itu jin ataupun manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk bermain-main, akan tetapi Allah ciptakan dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah. Jadi ibadah adalah sesuatu kemuliaan. Ibadah adalah sebuah kehormatan bagi kita sebagai manusia. Dan dalam ibadah ini tentunya ada satu kaitan yang besar. Kaitannya adalah dengan kita mengenal siapa zat yang kita ibadahi. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam penjelasan surat Az-Zariyat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dia memberikan penjelasan, fa inna tamamal ibadati mutawaqqifun 'ala al-ma'rifati billah. Sesungguhnya sempurnanya ibadah, kualitas seseorang itu dalam ibadah, mutawaqqifun 'ala al-ma'rifati billah, itu sesuai sejalan sejauh mana dia mengenal Allah. Jadi ketika seseorang ingin mengenal, ingin mengetahui bagaimana kualitas ibadahnya, maka hendaknya dia cari tahu apakah dia sudah mengenal Allah dengan detail atau belum. Maka ini menjadi penting bagi kita semua agar terus semangat di dalam mempelajari tauhid, mengenal bagaimana kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala di dalam asma dan sifatnya, mengenal kemahamurahan, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya, maha penerima taubatnya Allah Tabaraka wa taala terhadap segala manusia atau seluruh manusia yang berbuat kesalahan. Ini harus kita ketahui, ini harus kita pelajari. Karena ibadah kita akan semakin kuat,
ibadah kita akan semakin nikmat. Kita akan merasakan kenikmatan di dalam ibadah sejauh mana kita mengenal zat yang akan kita ibadahi, itu Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kenal pada zat yang akan kita ibadahi, sejauh itu pula kita akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Namun sebaliknya, apabila kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hanya sekedar nama saja, maka ibadah kita tidak akan berkualitas, kita tidak akan merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Karena sekali lagi, nasihat ataupun ujangan dari Syekh Sa'di rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini, dia menyebutkan fa inna tamaman ibadati mutawaqqifun 'al ma'rifati billah. Sesungguhnya sempurnanya ibadah seseorang, sempurnanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbanding lurus sejauh mana kita kenal dengan Allah. Dalil yang pertama dari Al-Quran, bahwasanya kita diciptakan untuk tujuan yang mulia. Apa itu? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang lain dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan judulnya. Judul dari kitab ini adalah Khudh aqidataka minal kitabi wa sunnati sahihah. Ya, ambil akidahmu yang berdasarkan dalil dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran sudah disebutkan oleh beliau. Maka kemudian beliau melangkah ke dalil yang kedua, yaitu dari hadis, yaitu sabda Rasulullah SAW, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hamba-hambanya yang harus ditunaikan oleh seorang hamba kepada Allah, an ya'buduh, yaitu untuk mengibadahinya, wala yusyriku bi syai'a, dan tidak memasukkan Allah dengan segala apapun. Karena di dalam beribadah harus ada dua hal yang terpenuhi, yaitu isbat, ya, memurnikan, menetapkan ibadah hanya kepada Allah, dan nafi, ya, meniadakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat di dalam akidah yang benar, yaitu adanya isbat, penetapan ibadah hanya untuk Allah, dan nafi, penafian, peniadaan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barakallahu fiikum.